Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Warga kerajaan yang luar biasa, diberkati Tuhan sampai detik ini. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang ceria di pagi hari ini, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai dengan yang kelima, dengan judul perikop Pujilah Allah dalam baitnya. Mari kita bersama-sama membaca dengan suara lantang Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Raja segala Raja, Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk kekuatan daripada Roh-Mu membawa kami
ke tempat ini, berkumpul bersekutu dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan, mempersembahkan tubuh kami ke hadapan-Mu ya Allahku, Tuhanku yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya, yang kami puja, yang kami tinggikan, dan kami tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita nikmati hadirat di tempat ini dengan rasa ucapan syukur kepada Dia, sebab Dia baik. Di setiap waktu Dia baik. Terpujilah Allah kita. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang layak, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan kuasa bagimu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Keluarga kerajaan Allah, serukan bagi Dia segala pujian, hormat serta hanya bagi Dia, kekal selama-lamanya. Bagi Yesus Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. unto the Lord, sing it out. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I
All the glory I give, for as long as I live, unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Yesus Tuhan kita. Mari warga kerajaan, bersyukurlah di hadapan Raja kita. Naikkan pujian yang terbaik baginya. Haleluya. Come. Kami bawa pujian yang terbaik bagimu. Haleluya. Bersyukurlah
Raja kita. Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, amin. Amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Raja segala Raja. Come on, hey. Tepuk tangan dan tepuk kepala kita, come on. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Umat dikasihinya, suka. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Itulah Tuhan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Satu-satunya Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Yesus Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Come on. Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Mari umat yang dikasihinya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, Kebangkitan pasti terjadi. datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Segala pujian hormat bagi Raja segala Raja. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba yang disebut Nabi, yaitu Ayub.
Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan? Sampai kapan? Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali nama saya, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi maka untuk menerima janji Tuhan juga di Hebrew 6 ayat 12. Iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again, dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan 2 langsung kembar besar sekali. Dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan dia tanya sampai kapan? Dia tanya pada Adam sampai kapan? Dia tidak tahu, ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall, ada orang-orang, ada mama di situ, ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu dia ngantuk atau terlepas sedikit, gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat apa iman itu cukup sola fide, only faith, no, faith dan ketekunan, faith dan kesabaran, makrotimeo, panjang sabar, dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balau itu ada ya ada maksudnya kurang bagus, cor-coran oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu, jangan. Sebab ada upah yang menantinya, lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita. Saya mau beritahu, ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat
percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang baru, terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Sebab Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari bersorak-sorai mengasihi Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Amin. Kau ada
hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah, tiada yang lain, sebab nama-Mu ajaib, sebab nama-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hormat hanya untuk Engkau Tuhan dan Raja kami. Biarlah Engkau melihat setiap hati kami, kerinduan kami untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Berikan kepada kami Tuhan kemampuan, kekuatan, ketulusan hati, agar bukan sekedar lagu, tapi kami katakan dari lubuk hati yang terdalam, Bapa, kami mengasihi Engkau. Sebab itu kami datang pada saat ini, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Roh Kudus, buka mata hati dan pikiran kami, supaya kami diisi penuh bejana hidup kami, sehingga kami kuat menghadapi keadaan apapun dalam hidup ini, dan kami boleh tetap percaya apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, kami akan tetap melihat Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saat ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dari tema bulan ini, saudaraku sekalian. Menantikan Tuhan di dalam kesiapsediaan. Sehingga bulan ini mengajar kita, memberitahu pada kita, mendorong kita saudara untuk kita berjaga-jaga, untuk kita waspada, untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangannya. Kita akan baca sama-sama saudara, yaitu dari Matius pasal 24, 37 sampai 44. Saya baca 37, saudara baca 48 dan seterusnya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 4 sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan saudara. Kita sering mendengar satu kata yang mengatakan pada, coba kita lihat lanjutnya itu. Ya, kata-kata yang seperti itu saudara, andai kata saya tahu. Kadang-kadang saudara, kita itu sudah terlanjur
berkata sesuatu, ambil keputusan sesuatu, dan juga punya hati yang kita, apa yang ada di hati langsung kita omong, sehingga kadang-kadang saudara bahwa dampak yang buruk bisa menghancurkan hidup orang lain, bisa memutuskan hubungan baik. Karena apa saudara? Kita tidak sabar, tidak siap, tidak menunggu, sehingga apa yang kita mau katakan langsung kita katakan saat terdesak. Sehingga terjadilah banyak sekali kekacauan dalam hidup ini saudara. Pada akhirnya kita berkata, andai saja saya tahu, andai saja saya sabar, andai saja saya siap, andai saja saya bisa menjaga hati saya ini. Tapi banyak kali sudah terlanjur saudara. Wes kadung, banyak yang sudah rusak, baru kita berkata, andai saja saya tahu. Demikian juga saudaraku sekalian. Tuhan Yesus berkata, seperti dia naik ke surga, dia akan pasti dia datang kembali. Tidak berarti saudara, karena lama tidak datang, lalu Tuhan lupa pada janjinya. Sama sekali tidak. Dia pasti akan datang kembali. Sikap kita, mari kita belajar waspada. Kita belajar berjaga-jaga. Kita belajar bersiap sedia saudaraku sekalian. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, kita didapati. Sudah siap. Didapati, betul-betul kita waspada dengan cara hidup kita. Nah, kita akan belajar sama-sama saudara. Ada orang-orang yang memang siap sedia menanti kedatangan Tuhan dengan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terus waspada, mereka terus berjaga-jaga. Kita lihat saudaraku sekalian. Ada di situ dikatakan, yaitu orang pada zaman Nuh. Orang yang siap dan berjaga-jaga. Saudaraku sekalian, inilah riwayat Nuh. Adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Saudaraku sekalian, dikatakan Nuh itu hidup tidak bercela, benar, hidup tidak bercela, bergaul dengan Allah pada masa itu atau orang sesamanya. Dia didapati saudaraku sekalian, benar, hidup tidak bercela, bergaul dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, tidak mudah buat Nuh dalam keadaan seperti ini. Saya juga pasti saudara dalam kehidupan pergaulan, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga mungkin ada keadaan yang mungkin orang tidak setuju dengan sikap kita. Mungkin kita dicela, mungkin orang tidak suka dengan pilihan-pilihan kita karena kita percaya pada Tuhan. Kita berbeda dari orang lain. Zaman Nuh saudaraku sekalian, Tuhan memberi perintah pada dia untuk dia bangun bahtera. Dia bangun bahtera itu di hutan dan kemudian dari Tuhan beri perintah sampai turunnya air bah itu 120 tahun. Seabad lebih saudaraku sekalian. Pasti dia sudah cerita, pasti dia sudah omong, pasti dia sudah beritahu. Tuhan akan menghukum negeri ini dengan air bah. Ayo bertobat, mari bangun bahtera bersama-sama dengan saya. Saudara bayangkan,
Tidak ada satu orang pun bertobat. Tidak ada satu orang pun yang ada di sekitar kehidupan Nuh terkecuali keluarganya sendiri. Bayangkan saudara, betapa orang acuh tidak peduli dengan keadaan. Tetapi yang kita mau belajar dari kehidupan Nuh, saudaraku sekalian, pasti anak-anaknya melihat kehidupannya. Dia diejek orang, ditertawakan orang, orang tidak ada hormat sama dia karena dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mestinya orang membuat bahtera atau kapal itu di pinggir laut, pinggir sungai. Tapi Nuh buat itu di satu tempat yang sama sekali tidak biasa. Sehingga pasti dia diejek, saudara. Pasti dia ditolak. Bertahun-tahun orang berkata, mana air banyak kok nggak datang-datang. Sehingga saudara, orang yang mungkin awalnya setuju atau ingin karena takut, tapi lama-lama orang lalu meninggalkan dia. Cuma yang kita belajar, saudaraku sekalian, anak-anaknya memperhatikan papanya. Dia diejek, dia ditolak, dia tidak dihargai oleh orang lain, tapi dia tetap berjalan melakukan kehendak Tuhan. Anak-anaknya mungkin bisa terpengaruh, saudara, dengan keadaan yang perbuatan orang-orang sekitarnya. Tapi lama-lama teladan hidup papanya, hidup benar, tidak bercela. Mereka lihat bagaimana papanya bergaul dengan Tuhan. Lama-lama, saudara, 3 anak ini kemudian dapat pengaruh yang luar biasa dari Nuh. Dan pada akhirnya mereka membangun bahtera bersama-sama, saudaraku sekalian. Dan kita melihat bahwa pada ayat yang terakhir 18 itu, dan Tuhan mengatakan Nuh dan keluarganya dan istri anak-anaknya dan istrinya itu saja yang masuk ke dalam bahtera. Oleh sebab itu, saudara, mari kita perhatikan bersama. Kita menolong orang lain, kita kemudian berdoa buat orang lain. Mungkin kita ingin jadi berkat pada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi kita lihat kehidupan Nuh, hidup keluarga ini, saudaraku sekalian, menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Papanya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut Tuhan, hidup benar, tidak bercela. Kehidupannya itu punya pengaruh kuat pada anak-anaknya, saudara. Sehingga anak-anaknya juga bertobat. Anak-anaknya hormat. Anak-anaknya respect pada papanya. Anak-anaknya lalu melihat bahwa apa yang papa percaya. Orang boleh mengejek, orang boleh menolak, orang mungkin tidak percaya. Tapi mereka tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup papanya. Sehingga pada akhirnya Nuh dan keluarganya saja 8 orang itu yang diselamatkan masuk di dalam bahtera. Coba saudara kita lihat sama-sama. Orang sebanyak itu di dunia habis semua. Tenggelam, mati dalam air bah. Tetapi Nuh dan keluarga itu dikatakan, tetapi dengan aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anak dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Coba kita renungkan sebentar. Coba saudara pikirkan, apakah anak-anakmu, istrimu, suamimu, cucumu, semua sudah diselamatkan, saudara. Jangan kita omong dulu orang di lingkaran luar, lingkaran di dalam. Pastikan, saudaraku, semua keluargamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Pastikan kehidupan anak-anak keluargamu sudah penuh Roh Kudus. Pastikan keluarga kita, saudaraku sekalian, mereka sungguh-sungguh mau berdiri teguh dalam keadaan apapun. Karena apa, saudaraku sekalian? Karena kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Dia datang seperti pencuri. Dia datang tak terduga. Kalau tidak siap, saudaraku sekalian, makanya dikatakan 2 orang di batu kilangan, 1 diangkat, 1 tidak. Bukan karena memang begitu, tetapi yang satu siap, tapi yang lain tidak siap, saudaraku sekalian. Betapa menyedihkan pada akhirnya. Satu keluarga, 1 diangkat, tapi yang lain ketinggalan, saudaraku sekalian. Orang-orang yang di luar bahtera berteriak memukul kapal itu. Tapi sudah nggak bisa, saudara. Sudah terlambat. Kalau engkau dan saya ada di sini, biar menjadi satu perenungan buat kita, Tuhan. Saya minta tolong, beri saya kemampuan supaya saya jadi teladan hidup buat keluarga saya. Kalau kita banyak kesalahan, saudaraku, saya tidak berkata orang tua itu sempurna. Saya tidak bilang anak-anak itu sempurna. Kita banyak kekurangan dalam hidup ini. Tapi waktu yang ada dalam diri kita begitu sempit, saudara, harus siap dan berjaga-jaga. Biar kita memperbaiki diri kita. Supaya kita jangan sampai ada yang ketinggalan. Pastikan betul anak-anak dalam rumah tangga, keluargamu, saudaraku sekalian, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka dikatakan, Tuhan berkata kepada Nuh, aku berjanji engkau dan anak-anakmu semua akan masuk di dalam bahtera. Saudaraku sekalian, yang kita lihat sama-sama yaitu orang yang siap menanti kedatangan Tuhan. Mereka akan masuk dalam bahtera keselamatan hidup ini dan tidak pernah akan menyesal. Sekalipun saya tahu banyak tantangan dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita lihat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Hal yang berikutnya, saudara, kita belajar sama-sama dari hamba yang setia. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi kita lihat, saudara, contoh yang kedua adalah hamba yang setia dan bijak. Yang mengawasi, yang diangkat Tuhan untuk memberi makan pada orang-orang pada waktunya. Jadi dia diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diberikan. Saya dan saudara juga ada diberi tugas dan tanggung jawab dalam hidup rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan. Itu ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Ada pelayanan, saudaraku sekalian, yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Dan dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu. Ketika ia datang kembali, hamba itu akan diangkat, akan dibawa, akan diberi promosi dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, hamba yang bijak, hamba yang setia dan bijak melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan jujur, setia itu jujur, setia itu tulus sudah. Bijak itu berarti tidak ambil keputusan sembarangan, saudara. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh tahu itu sesuai firman Tuhan. Ini menjadi pimpinan Tuhan, ini menjadi kehendak Tuhan. Setia dan bijak dikatakan. Dia memberi makan, memberi kasih, memberi perhatian
pada orang lain yang memerlukan dan membutuhkan dalam kehidupannya. Sehingga saudaraku sekalian, pada waktu tuannya kembali melihat dia melakukan semua dengan setia, penuh tanggung jawab. Pertanyaan saudaraku sekalian, kadang-kadang ada orang yang malas bekerja. Kadang-kadang orang lakukan satu ngomel saja. Apalagi keadaan panas begini. Ini panas, aduh panas, aduh panas. Lalu kita mau pergi kemana karena panas, saudaraku sekalian. Sudah berhenti ngomel, saudara. Jangan terus menggerutu dalam hidup ini. Belajarlah ucap syukur. Ada orang-orang yang masih bekerja di panas-panas tukang misalnya, saudara bayangkan. Kita masih tinggal dalam rumah, tinggal di kantor, masih ada AC. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan sampai hanya banyak ngomel, kurang ucap syukur. Terima kasih sama Tuhan. Saya dan saudara diberi kepercayaan, kemurahan, berkat Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, itu tanggung jawab untuk kita kerjakan. Untuk kita kerjakan dengan setia, jujur, tulus di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu dia datang kembali, dia akan melihat semua yang kita lakukan dan diberi upah, saudara. Orang menabur yang baik pasti akan menuai. Kalaupun belum dapat hari ini, jangan ngomel, jangan marah, jangan menggerutu. Tetapi belajarlah saudara berterima kasih Tuhan. Bangun pagi berkata pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih saya punya keluarga yang luar biasa baik. Saya masih punya tempat tinggal yang layak. Terima kasih semua kebutuhan saya Tuhan sudah sediakan. Sepanjang hari ini Tuhan, sertai pimpin saya. Biarlah hati saya meluap penuh dengan terima kasih. Lepaskan saya dari kebiasaan buruk, suka ngomel, menggerutu. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya marah. Tidak sesuai dengan apa yang mau dilakukan, nggak terima. Wah, emosi saudaraku sekalian. Itu hamba yang setia dan bijaksana. Sekarang kita akan lihat saudaraku sekalian, contoh orang yang tidak siap. Bukan karena tidak siap saja. Sebetulnya sudah diberitahu, tapi dia nggak mau tahu saudaraku sekalian. Acuh, masa bodoh. Karena apa saudara? Kita lihat yang berikutnya. Ya, orang yang tidak siap saudaraku sekalian, yaitu orang-orang pada zaman Nuh. Tadi kita lihat Nuh dan keluarganya. Sekarang kita lihat orang-orang pada zaman Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hal kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, yaitu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang, melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak. Halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, berita sudah disampaikan oleh Nuh. Nuh sudah beritahu, Nuh sudah peringatkan. Dan banyak kali juga saudaraku sekalian, kita sudah dengar dalam khotbah, dengar dalam KM, banyak ayat-ayat renungan dikirim ke WA saudara-saudara dari teman dan sahabat untuk memperingatkan, untuk kita bisa mengatur diri, menyiapkan diri, berjaga-jaga dalam hidup ini. Departemen doa juga saudara selalu tiap hari juga mengirim renungan, mengirim pokok doa untuk kita masuk di dalam doa, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Itu kita sudah lakukan sejak tahun 2022 saudaraku sekalian. Zamannya COVID
Lalu kita ambil keputusan bersama dengan Bapak, dengan tua-tua, supaya tiap hari kita diumumkan renungan-renungan tiap hari dan doa tiap hari. Sebetulnya saudara, tidak ada alasan untuk kita berkata, saya tidak bisa, saya tidak mau. Karena semua ada tuntunan. Kalau saudara belum punya, datang minta kepada GKM saudara. Supaya kita sungguh-sungguh siapkan diri. Mumpung bulan ini saudara, masih kita terus belajar bagaimana melakukan doa syafaat. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk bangsa, untuk negara kita yang banyak kemelut terjadi saudaraku sekalian. Oleh sebab itu kita belajar melihat orang di zaman Nuh. Gak peduli saudaraku. Mereka melakukan dikatakan pada zaman Nuh itu mereka hidup makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Mereka tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal rohani. Mereka tidak peduli dengan hal-hal yang bagaimana mereka mencari Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan. Mereka masuk dalam saat-saat dalam keadaan saudaraku sekalian. Terus mengejar harta, mengejar nama, mengejar jabatan. Terus dikejar, nggak habis-habisnya saudaraku sekalian. Banting diri untuk hal itu. Lalu hal yang kekal diabaikan. Satu hari semua ini kita tinggalkan. Tapi yang hidup, yang bernilai dalam kekekalan saudaraku sekalian, itu saja yang kita bawa di hadapan Tuhan. Jangan tunggu hampir mati saudara ya, baru kita berbalik. Mari kita belajar. Firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Nuh belajar hidup benar, hidup kudus, bergaul dengan Tuhan. Dan dia melihat bagaimana bonus yang Tuhan berikan. Dia dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Bapak-bapak, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan. Sehingga tidak ada lagi waktu buat keluarga. Tidak ada lagi waktu ke gereja, tidak ada lagi waktu buat KM, tidak ada lagi waktu buat baca firman, tidak ada lagi waktu berdoa. Periksa diri saudara. Mari kita belajar sama-sama, saling mengingatkan dalam kehidupan satu keluarga, dalam KM. Baca renungan saudaraku sekalian, berdoa doa yang perlu kita doakan orang lain di dalam pokok-pokok doa. Sebab itu saudaraku sekalian dikatakan mereka hanya hidup dalam makan minum. Artinya mereka hanya hidup untuk kebutuhan kehidupan, untuk kehidupan meneruskan dalam kawin mawin dan hanya memikirkan hidup sementara saudaraku sekalian. Mereka lupa bahwa waktu itu hanya sementara dan pada akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan. Tidak berarti, bukan berarti saudara, kita tidak perlu usaha buat cari makan. Kita tidak perlu lagi mengawinkan atau mengawinkan anak, cucu atau orang lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya saudara, jangan sampai itu yang terutama. Lalu kita abaikan hal-hal yang rohani yang penting. Sebab itu berjaga-jagalah. Waspadalah saudaraku sekalian. Kedatangan Yesus itu pasti terjadi. Kalau kita tidak siap saudaraku sekalian, kita akan ketinggalan seperti orang-orang pada zaman Nuh. Satu lagi contoh saudaraku sekalian. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat
ratapan, dan kertak gigi. Jadi ada perbandingan saudara, hamba yang setia dan bijak, kemudian disebut hamba yang jahat. Karena dia pikir Tuhan gak datang-datang, saya sudah sungguh-sungguh, lalu kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang bikin rusak hidupnya dan dia tidak merasa lagi bersalah saudara. Perhatikan dengan siapa saya dan saudara bergaul. Perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul saudara. Apa membangun iman atau menghancurkan iman? Ada anak yang berkata, saudaraku sekalian, saya mau pacaran sama si A. Orang tua jangan hanya pikir, ya sudah kalau kamu memang sudah suka terserah. Nggak bisa begitu saudara. Tidak bisa begitu. Memang anak-anak sudah besar. Lalu kita jangan pikir mereka bisa urus sendiri kehidupan mereka. Itu keliru saudara. Anak-anak itu ada tanggung jawab Tuhan berikan. Harus diperiksa, harus diajak bicara. Dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan. Dia sudah melayani, dia sudah dibaptis. Jangan kita anggap biasa saudara. Kalau kita melenceng sedikit saja, lama-lama itu akhirnya habis saudaraku sekalian. Keturunan orang benar, mari kita belajar jaga baik-baik. Hamba yang jahat itu bergaul dengan pemabuk-pemabuk. Hamba-hamba lain dipukul oleh dia saudaraku sekalian. Diinjak, dia melakukan semua karena dia berkuasa, dia hebat. Jadi dia bisa lakukan apapun pada orang lain yang lebih rendah, lebih miskin, lebih tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Perhatikan saudaraku, engkau diberi satu jabatan, engkau diberi kuasa, engkau diberi oleh Tuhan kekayaan, bukan menindas orang lain, bukan lalu serakah pada orang lain, bukan lalu merampas orang lain. Tapi mari kita belajar saudara, jadilah hamba yang bijak, setia dan bijak. Hamba yang jahat itu saudaraku sekalian, pada akhirnya ditangkap, dimasukkan dalam tempat yang gelap. Tempat orang munafik, sama dengan orang munafik dikatakan. Saudaraku sekalian, mari kita belajar tinggalkan sikap hamba yang jahat. Yang hanya memikirkan kesenangan diri. Sehingga saudaraku sekalian, akhirnya dia masuk dalam kekelaman dan kegelapan. Tempat penganiayaan yang tidak ada habisnya. Jadi kita lihat sama-sama saudaraku sekalian. Contoh orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Dengan mempersiapkan diri betul-betul. Dengan cara saudaraku sekalian, hidup benar, bergaul dengan Tuhan, tidak bercacat celah. Dari kehidupan ini, dia menjadi bawa dampak besar untuk kehidupan rumah tangga keluarganya. Sehingga dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet saudara, yaitu dari keturunan Nuh, membesarkan, dapat mendatangkan berkat buat dunia ini pada waktu itu. Dan juga hamba yang setia, hamba yang bijak. Sangat berbeda saudaraku sekalian dengan orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Mereka tidak pikirkan hal rohani. Mereka hanya pikir saja kawin-mawin, makan, minum, usaha. Supaya mereka tambah kaya, tambah terkenal, tambah hebat. Tetapi pada akhirnya saudaraku sekalian, ketika turunnya air dari langit, air dari bawah meluap, semuanya saudara turun. Sehingga terjadilah air bah. Air bah itu setinggi gunung saudara. Bukan lagi sekedar mata kaki. Kita kadang dengar ada air masuk ke dalam rumah semata kaki, selutut, mungkin sepaha. Orang berkata begitu, tapi zaman Nuh semua tenggelam, pohon semua tenggelam, orang semua tenggelam saudara. Tidak ada yang tersisa. Hujan 40 hari 40 malam. Saudara bayangkan
Hanya 8 orang yang selamat. Mereka harus tunggu 150 hari baru airnya itu surut. Dan Tuhan kemudian berjanji pada Abraham, Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Lalu keluarlah pelangi, saudara. Itu janji Tuhan pada Nuh pada waktu itu. Jadi kita belajar lihat sama-sama. Kalau kita lihat pada zaman Nuh, saudara, orang satu dunia habis karena gak peduli, karena acuh tak acuh, karena merasa, saudaraku sekalian, tidak ada gunanya buat saya. Tetapi buat kita, saudaraku sekalian, hari ini kita belajar mau berkata pada Tuhan, tolong saya Tuhan, periksalah hati saya dan saudara. Periksalah cara hidup kita. Kalau kita ada salah, kalau kita ada kekurangan, kalau kita juga acuh, kalau kita juga jahat, saudara, menekan orang, memeras orang, bergaul dengan pemabuk-pemabuk, pesina-pesina, saudaraku sekalian, kita mau bertobat sebelum kita terlambat. Kita mau datang pada Tuhan dan kita mau katakan pada Dia, Tuhan, tolong saya. Mari tutup mata saudara, sama-sama tunduk kepala. Periksa hati saudara. Tidak ada kita yang sempurna, saudaraku sekalian. Kalau kita ada salah, tidak jadi papa mama yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang rusak sehingga hidup kita jadi rusak. Kalau kita menindas dan menekan orang lain, merampas dan kita serahkan milik orang lain. Kita berutang dan kita tidak mau bayar, saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau mengatakan pada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tolong saya. Tolong saya. Ampuni semua dosa dan kekurangan saya. Saya mau tinggalkan semua dosa ini. Oh Tuhan, tolong kami. Engkau perhatikan. Lepaskan kami dari roh acuh tak acuh, tidak peduli. Ini kesempatan Tuhan berikan supaya kami siap siaga, supaya kami berjaga-jaga, supaya kami menjadi teladan hidup dalam rumah tangga keluarga kami, supaya kami tidak kejar saja hal-hal jasmani, tapi kami mau perkuat hal-hal rohani dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, jangan lewatkan kami, jangan biarkan kami, karena kami tahu hanya Engkau dan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kita mau menyanyi sama-sama, saudara. Bapak-bapak katakan zaman sekarang. Zaman sekarang. Ibu-ibu berdoa, periksa hatimu. Tinggalkan kehidupan yang sia-sia. Berhenti dan mengomel, marah, bersungut-sungut, kecewa. Bapak-bapak saja bangkit berdiri. Bapak-bapak saja katakan. Ibu-ibu berdoa.
Doakan suamimu, keluargamu. Tolong kami Tuhan, agar kami kuat berdiri dalam keadaan apapun juga. Beri kami kemampuan dan kekuatan Tuhan. Mari ibu-ibu bangkit berdiri, sama-sama kita katakan zaman sekarang. Tolong kami Tuhan, hanya firman-Mu kekuatan dan Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kami, agar kami keluar dari sikap hati mengejar dunia dengan segala isinya. Berikan kepada kami kepekaan dan keteguhan hati, agar kami bisa mencari Engkau, mendekat kepadamu, bergaul dengan Engkau, sehingga pada waktu Engkau datang kembali, kami didapati setia, kami didapati bijak, kami didapati sungguh-sungguh siap sedia menantikan kedatangan-Mu. Lihatlah kami Tuhan, kalau kami tidak jadi teladan, kalau hidup kami bahkan menjadi batu sandungan dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, karena sikap kami yang sama sekali tidak mencerminkan hamba Tuhan, anak Tuhan. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami, jangan lepaskan kami. Tolong ubahkan kami supaya saat Engkau datang kembali, kami didapati seperti Nuh dan keluarga, seperti hamba yang setia itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang punya masalah, tekanan yang berat dalam hidup, engkau kadang-kadang putus asa sudah dengan pekerjaan, dengan pergaulan, dengan apapun yang kau alami di hadapan Tuhan. Ini kesempatan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Omong pada Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tahu, saya tidak mampu menyelesaikan. Saya tidak bisa mengatasinya. Saya perlu Engkau Tuhan. Saya perlu Engkau saat ini. Nyatakan pertolongan-Mu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Mungkin tangan-tangan yang putus asa sudah Tuhan. Mungkin tangan yang sudah merasa tidak ada lagi jalan dan cara. Tapi kami datang padamu karena kami tahu Kau tidak pernah menolak orang yang datang padamu. Engkau berjanji Tuhan, kalau kami berseru kepadamu, kalau kami mencari Engkau dalam hidup kami, Engkau akan datang kepada kami, akan mendengar doa kami. Sebab itu sebagai hamba Tuhan pada saat ini saya mau berkata, di dalam kuat kuasa nama Yesus Tuhan,
Nama di atas segala nama. Nama yang tidak berubah dalam kasih, keputusan, mujizat tetap berlaku sampai hari ini. Di dalam nama yang berkuasa itu Tuhan, saya mau katakan, lepaskan, bebaskan segala ketakutan, kekhawatiran, tindasan yang berat itu. Saya ikat, saya lepaskan saat ini juga. Ulurkan tanganmu Tuhan, jamahlah hidup mereka. Jamahlah hidup mereka Tuhan. Nyatakan kasih pertolongan-Mu. Karena kami tahu Kau masih bekerja sampai hari ini. Mujizat-Mu masih berlaku. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka terlepas dan mereka penuh dengan ucapan syukur. Katakan sama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur padamu. Karena hari ini saya jadi milik pusaka-Mu. Saya percaya padamu Tuhan. Saya percaya padamu Tuhan. Dan saya percaya padamu. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bu Christine sudah menyampaikan pesan Tuhan Yesus di pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan. Sebelum itu saya mau tanya berapa banyak yang mungkin masih belum menerimanya, boleh lambaikan tangan agar bisa dilayani. Kalau masih ada sebelah kiri saya. Di tengah-tengah, Pak Ardi tadi. Boleh lambaikan tangan lagi, udah? Sudah ya? Sebelah kanan, sudah? Di balkon, sudah? Oke. Baik, roti dan anggur ini hanya bagi mereka yang sudah dibaptis dan bagi anak-anak yang belum dibaptis, jangan terlebih dahulu menyambut tubuh dan darah Tuhan. Ya. Mari sama-sama kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita, lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan akan tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih ya Tuhan, bahwasanya pagi hari ini kami boleh menyambut tubuh-Mu. Kami sudah dilayakkan oleh kuasa-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib ya Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan tercabik-cabik di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan akan darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ketika kami melihat salib-Mu ya Bapa, betapa dahsyatnya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Selain tubuh-Mu tercabik, bahkan darah-Mu tercurah, tertumpah ya Tuhan. Hanya satu alasan,
Untuk agar setiap dosa dan pelanggaran kami dihapuskan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami ucap syukur atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sudah dilayakkan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat karya-Mu yang dahsyat, yang agung dan ajaib di atas kayu salib ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atasnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh memuji kebesaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, berapa banyak kita mendapat berkat dari Mama Christine Here. Luar biasa, dalam sumur sampai sekarang ini kita melihat teladan Mama Here ini. Sekeluarga dari anak cucu melayani Tuhan. Berapa banyak kita punya satu kerinduan seperti Mama Hari ini untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu atas pelayanannya. Selalu mengingatkan kita, ya kan, betapa pentingnya orang tua untuk mendidik anaknya. Berarti memberikan teladan contoh. Amin. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, pewahyuan, dan engkau berjalan dalam koridor kebenaran, engkau dibuat berhasil dalam studimu, dalam pekerjaanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Yang menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.